Ya, makasih dia. Alhamdulillah, makasih Pak Hadril. Acara selanjutnya, Tadabur Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 133 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bu Ipa. Ya, sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asfal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para pecinta Al-Quran yang tergabung di Al-Asani. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesempatan kesehatan dan banyak lagi nikmat yang lain yang selalu kita terima dan tidak habis-habisnya kita terima. Pagi ini kita menerima nikmat dalam rangka mentadaburi surah Al-An'am ayat 133. Tadi telah diuraikan secara bersama, kita diskusikan bahwa bimbingan Buya Rizal didampingi Ibu Salma Salim. Alhamdulillah Ibu telah menjelaskan kepada kami. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah Al-An'am ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yuzhibukum wa yastahlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sadaqallahul azim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmulah yang maha kaya lagi penuh rahmat. Iya yuhizkum, jika kamu menghendaki, jika dia menghendaki, dia akan menggunakan kamu. Wayas tahlib mim ba'dikum ma yasha, dan setelah itu dia akan menggantikan kamu dengan yang dia kehendaki. Kama ansa'akum min zurriyati qaumin akharin, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan yang lain sebelum kamu. Al-An'am ayat 133. Firman-Nya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmulah yang maha kaya lagi penuh rahmah. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan kepada kita, surah ayat 143 bagian akhir, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Itu yang dikatakan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu karena dia maha kaya, dia penuh dengan rahmatnya. Kemudian dalam firman-Nya, iya sa'yuhikum wa yastahlif mim ba'dikum ma yasha'u kama sa'akum min zurriyati qaumi
min akhirin. Dia akan menghendaki, dia memusnahkan kamu. Setelah itu dia menggantikan kamu dengan yang dihendakinya, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan lain sebelum kamu. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izi yasa yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira. Sesungguhnya in yasa'u yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Dia jika dia menghendaki, niscaya dia musnahkan kamu semuanya wahai manusia, dan dia datangkanlah di umat yang lain sebagai penggantimu. Wa kana Allahu ala zalika qadir. Allah Maha Kuasa untuk berbuat yang demikian. Jadi Allah jangan takut, tapi dia berkuasa apa yang dia perbuat, ya. Dia tidak ditanya, manusia apa yang dia buat dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Dalam surah Fatir ayat 15 sampai 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita memerlukan Allah, bukan Allah memerlukan kita. Jadi maka kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya, bukan apa-apa. Itulah tujuan kita, dan kita diberikan fasilitas-fasilitas. Itulah keperluan kita kepada Allah. Untuk itu mintalah kepada Allah apa yang kita butuhkan. Kemudian dalam surah yang sama ayat 16, iyasa yuzhibkum wa ya'ti bi halqin jadid. Jika dia berkenan, saya mendasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Nah, jadi dia maha kuasa di situ. Yang katakan wa kana Allahu ala zalika qadir, kan? Misalnya dia maha kuasa. Di situ artinya kapanpun dia mau datangkan makhluk yang baru, terserah dengan Allah. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz, Fatir 17. Yang demikian itu bagi Allah tidak sulit. Karena dia maha kuasa, maha perkasa, maka tidak sulit untuk melakukan itu. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 38 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum summa la yakunu amsalakum. Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Dan ingatlah bahwa kamu adalah orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Faminkum may yabkhal itu, lalu di antara mereka itu ada yang kikir, ada yang bakhil. Diajak berinfak di jalan Allah, ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Padahal siapa yang bakhil, yang kikir, yang kedekut, yang medit, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab apa yang kita infakkan itu adalah untuk kita semua, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Apapun yang kita infak di jalan Allah itu untuk kita. Atau kalau dikatakan itu kita masukkan tabungan hari harapan depan, hari depan itu kita tabungkan sekarang melalui infak, nanti akan kita panen. Kemudian wallahu waniyul wa antumul fuqara. Allah maha kaya sedangkan kamu adalah fakir.
wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum summa la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka seperti kalian. Muhammad ayat 39. Allah itu menjelaskan kepada begitu durhakanya manusia yang tidak mau berinfak, ya, tidak mau berinfak di jalan Allah, itu termasuk orang yang kikir, orang yang apa itu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 132 Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Walikullin darajatum mimma amilun. Masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-An'am ayat 132 itu yang dikatakan. Kemudian dalam surah Az-Zumar bagian awal Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kamu kufur, jika kamu ingkar, sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu. Yang memerlukan kamu itu adalah yang perlu itulah kamu perlu kepada Allah, sedangkan Allah tidak perlu kepada kamu. Itulah yang dimaksud dengan ayat. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 58 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbukal ghafurur dzur rahmah law yu'ahizukum law yu'ahizuhum bima kasabu la ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Dikatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Tuhanmu itu maha pengampun lagi maha memiliki rahmah. Lau yu'akhizuhum bima kasabu la ajjala lahumul azab. Seandainya Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksaan bagi mereka. Bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi bagi mereka ada sesuatu, ada waktu untuk mendapat siksaan yang mereka tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada Allah. Ya, Kahfi ayat 58. Jadi jangan kita tidak bersyukur terhadap Allah Maha Pengampun dan rahmatnya yang banyak, maka kita harus tanggap terhadap apa yang Dia inginkan, terhadap menandakan syukur terhadap apa yang Allah berikan rahmat itu, kita ikuti perintahnya. Itulah tanda syukur bahwa kita mengikuti perintahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dalam surah Al-Nisa ayat 135 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tallu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Katakan ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabat. Bagaimana? Iyyakum ghaniyan aw faqiran wallahu awliya'ihim. Yang jika yang memberatkan itu dalam yang jika itu yaitu memberatkan dalam kesaksian itu kaya atau miskin, Allah lebih layak, lebih tahu kemaslahatan keduanya. Maka fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
wa in kalu au ta'ridu au tu'ridu fa innallaha kama fa innallaha bima ta'malun inna bima ta'malun khabir. Jika kamu memutarbalikkan kata, fakta atau berpaling enggan dari saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi menjadilah saksi yang adil, kemudian bersaksilah dengan saksi yang benar, maka kita termasuk orang yang tahu bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, rahmat Allah yang kita anut. Sedangkan kita yang membutuhkan Allah dan petunjukan Tuhan itu kita tunjukkanlah dengan perilaku kita bahwa kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya bacakan tadabbur ayat ini. Mudah-mudahan harapan kita dirahmati, diampuni, diridhoi dalam rangka menghadiri tadabbur kajian-kajian ba'da subuh di Zoom Hasan ini, walaupun kita dengan kondisi masing-masing, sambil mungkin ada ibu sambil masak sambil dengar, tapi dia gunakan pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita istiqomah dalam mendengarkannya dan mengamalkan dan serta mendakwakannya. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan dalam pembacaan itu dan kutipan ayat, maka mohon dimaafkan karena keterbatasan waktu, keterbatasan pada diri masing-masing itu menandakan manusia. Jadi alhamdulillah kemarin sore jam-jam 3 saya buka WA, ternyata ayat yang dikirim Bu Riri berubah, bukan sesuai dengan dikirim oleh Pak Budi. Tapi alhamdulillah kita dapat mengumpulkan, mencarikan apa yang dengan keterbatasan yang kita miliki. Demikian, terima kasih atas keliruan kami, mohon maaf. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Kemudian dengan kita berdoa dengan menutup pertemuan yang para majelis, maka diharapkan kita dirahmati, diridhoi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.